siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kira-kira Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, mau tidak jalannya dimudahkan untuk masuk surga? Mau? Mau. Nah, oleh karena itu ketika ada pengajian, hendaknya kita sering mengikuti. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, Islam dapat tegak di muka bumi ini, dan tentunya atas izin Allah pula. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi sekaligus rasul yang merindukan kehadiran umatnya. Hal ini sebagaimana dikisahkan di dalam hadis bahwasannya ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah berkata, "Ana mustaqun bi ikhwan," yang artinya sungguh aku ini merindukan saudara-saudaraku. Nah, kemudian para sahabat ini terkaget, lalu menanyakan, alasna ikhwana, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, lastum bi ikhwani bal antum ashabi. Nah, Rasulullah menjawab, kalian itu bukan saudara-saudaraku, melainkan kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, ikhwani humul ladina lam yarawni walakin hum yu'minuna bi. Beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan saudara-saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka semua beriman kepadaku. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merindukan orang yang masih ada itu wajar atau tidak? Wajar. Tetapi ketika kita merindukan sosok yang belum ada, bahkan yang sudah tidak ada, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, tentunya bagi kita seharusnya juga merindukan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul Fastabiqul Khairat. Sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ada yang tahu arti Fastabiqul Khairat? Nah, betul sekali. Jadi Fastabiqul Khairat itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun ayat pokok mengenai Fastabiqul Khairat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Yang artinya bahwa setiap umat itu pasti memiliki kiblat yang mereka menghadap kepadanya. Dimanapun kalian berada, sungguh Allah pasti akan mengumpulkan kalian semua. Jadi mengenai tafsir dari ayat ini ingin menjelaskan bahwasannya setiap umat itu memiliki kiblat masing-masing. Umat Yahudi memiliki kiblatnya sendiri, kemudian umat Nasrani juga memiliki kiblatnya sendiri. Dan kamu wahai umat Islam, kamu juga memiliki kiblat sendiri. Akan tapi di sisi Allah
perkara hal ini itu bukan perkara masalah yang pokok, melainkan yang pokok adalah bagaimana hati kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai pengertian fastabiqul khairat ini, Profesor Abdul Mukmin atau yang kita kenal dengan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau menyebutkan bahwasannya yang namanya fastabiqul khairat ini itu bukan sekedar kompetisi biasa, tetapi fastabiqul khairat ini kompetensi secara jantan dan kesatria, bukan secara rival. Apa maksudnya? Bahwasannya ketika kita hendak berlomba-lomba dalam kebaikan, itu kita meningkatkan kualitas kita. Bukan kita ketika ingin berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita terlihat unggul, kemudian kita menjatuhkan saingan kita. Nah, pengertian yang betul adalah yang pengertian pertama, bahwasanya ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu harus secara jantan dan kesatria, bukan dengan cara menjatuhkan pesaing kita. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai fastabiqul khairat ini banyak sekali contoh yang telah dilakukan oleh para sahabat. Di antara contoh-contoh yang berkaitan dengan fastabiqul khairat adalah yang pertama, kisah persaingan antara sahabat Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, an Zaid bin Aslam an abihi qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman an natasaddaqa wa wafaqa dzalika malan indi faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakr in sabattuhu yawman faji'tu binisfi mali faqala Rasulullah sallam ma akimta li ahlika qultu misluhu wa ata Abu Bakr radhiyallahu anhu bikulli ma indahu faqala lahu Rasulullah sallam ma ukibta li ahlika qala ukibtu lahum Allah wa rasulahu qultu la usabituka ila syai'in abada. Ada yang tahu artinya Bu? Nggak tahu. Nah, jadi inti dari hadis ini bahwasannya suatu ketika Rasulullah ini menyuruh para sahabat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah memberitahukan hal tersebut, para sahabat pun berbondong-bondong untuk menginfakkan hartanya. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat Umar dan Abu Bakar yang ikut berpartisipasi. Nah, di sini diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab itu ingin sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada yang tahu kenapa, Bapak Ibu? Nggak tahu ya. Karena Abu Bakar ini terkenal dengan amalan-amalan kebaikan yang luar biasa, sehingga dia ini termasuk orang yang selalu terdepan dalam melakukan kebaikan. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk berinfak, Umar bin Khattab ini agar mengalahkan Abu Bakar, dia membawa sebagian harta yang beliau punya untuk diinfakkan di
jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tak berselang lama datanglah Abu Bakar. Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya agar diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, lalu apa yang akan engkau berikan kepada keluargamu? Kemudian Abu Bakar, aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Dan semenjak saat itu Umar bin Khattab ini wis nyerah Bapak Ibu. Orang wani-wani nyanyi Abu Bakar. Soalnya Abu Bakar ini terlalu jos. Untuk urusan kebaikan-kebaikan, Abu Bakar ini selalu menjadi orang yang terdepan. Sehingga karena hal itu Umar pun menyerah ketika untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tapi Umar tetap memberikan hasil yang terbaik yang ia miliki. Nah, jika kita ingin meniru Abu Bakar dan Umar, kita bisa melihat ya, di situ ada petugas saat tadi yang berkeliling untuk mengambil infak dari para jamaah sekalian. Nah, misalnya kalau jamaah ini mempunyai uang 100.000 dan jamaah ingin meniru Umar, maka yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah menginfakkan 50.000 dari uang yang Ibu miliki, yaitu 100.000. Kira-kira sanggup napa mboten Bapak Ibu? Iki setengah-setengah, enten sing ngomong sanggup, enten sing ngomong boten. Neng sing sanggup berarti luar biasa, sudah bisa mencontoh salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab. Nah, kira-kira tadi kan kita meniru Umar bin Khattab. Sekarang kita beralih ke Abu Bakar. Jika Bapak Ibu ini memiliki uang 100.000, kemudian tadi melihat ada petugas panitia pagi yang berkeliling untuk menarik infak, dan bapak-bapak ibu-ibu ini memiliki uang 100.000, kira-kira mau nggak uang 100.000 itu diinfakkan sepenuhnya? Berani napa mboten Bapak Ibu? Nah, enggak ya, mikir-mikir ngesuk mangan apa gitu ya. Nah, jadi jika kita tidak mampu meniru Rasulullah, meniru para sahabat, maka kita cukup melakukan semampu kita. Dan kita harus mengakui bahwasanya kebaikan-kebaikan para sahabat ini sangat luar biasa. Kemudian contoh yang kedua dari fastabiqul khairat ini, yaitu terdapat dalam kisahnya Abu Hurairah. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang tahu Abu Hurairah? Siapa itu Abu Hurairah? Ya. Abu Hurairah ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebelum masuk Islam, nama beliau ini adalah Abdul Syam. Apa? Abdul Syam. Ada yang tahu artinya Abdul Syam? Abdul Syam itu artinya hamba matahari. Pada zaman jahiliyah, orang-orang itu biasa mengaitkan nama anak-anaknya dengan nama-nama berhala maupun dengan nama matahari. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu itu banyak sekali nama-nama yang dikaitkan dengan berhala. Ada yang namanya Abdul Uzza, Abdul Manat, dan itu semua adalah nama-nama berhala. Ketika Abu Hurairah ini
ingin masuk Islam, maka beliau pun menemui Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah di Khaybar. Abu Hurairah meminta agar Rasulullah SAW itu membimbing beliau untuk masuk Islam. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah ini pun masuk Islam, sehingga namanya pun diganti bahwa itu. Yang semulanya Abdu Syam menjadi Abdurrahman dahulu, Abdurrahman. Nah, lalu kenapa sih Abu Hurairah ini bisa disebut dengan julukan Abu Hurairah? Ada yang tahu? Nah, jadi Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang dekat dengan kucing. Nah, sehingga dimanapun beliau berada, di sampingnya ada kucing. Sehingga para sahabat itu menjuluki beliau dengan Abu Hurairah, yang artinya bapaknya kucing. Nah, jadi seperti itu kisahnya. Kembali ke kisah Abu Hurairah, ketika setelah masuk Islam, beliau ini menyadari bahwasannya beliau merupakan sahabat yang masuk Islam pada periode-periode terakhir. Menyadari hal itu, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi ketika Abu Hurairah ini menyadari ketertinggalan untuk berbuat kebaikan-kebaikan dibandingkan dengan para sahabat-sahabat senior, maka beliau ini memanfaatkan kemampuannya. Jadi beliau memiliki kemampuan hafalan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Sehingga dengan kemampuan yang beliau miliki, beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga beliau ini ketika ada majelis Rasulullah SAW dimanapun beliau berada, pasti Abu Hurairah ini mendatangi majelis Rasulullah. Meskipun para sahabat-sahabat lain, yaitu dari kaum Muhajirin sibuk berdagang, kemudian dari kaum Ansar sibuk bertani, sahabat yang senantiasa mengikuti majelis Rasulullah hanyalah Abu Hurairah. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah ini bertemu dengan Rasulullah hanya sekitar 4 tahun, tetapi jasa beliau sangat luar biasa dan dapat kita rasakan saat ini. Jadi jika kita mendengar hadis-hadis, itu kebanyakan yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Itulah hebatnya para sahabat, ketika mereka menyadari ketertinggalan untuk berbuat kebaikan, maka mereka akan mengejarnya. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita untuk melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat? Yang pertama adalah dengan membaca Quran. Sebelumnya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, tahu Quran itu apa? Tahu ya? Nah, coba saya tanya kepada santri-santri, Quran itu berasal dari bahasa Arab. Dari asal kata apa? Ya, pintar sekali ternyata ya santri-santri Muhammadiyah Darul Ulum. Jadi Quran itu diambil dari bahasa Arab yang asal katanya qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya apa? Bacaan. Kemudian ada yang tahu nggak istilah Al-Quran? Nah, jadi menurut para ulama ada beberapa istilah mengenai Al-Quran. Salah satu istilah Al-Quran yang digunakan adalah yang akan saya sampaikan. Jadi
Al-Quran adalah huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati al-amin Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawati al-manqulu ilaina bitawaturi al-mabdu'u bisuratil fatihah wal muhtatamu bisuratil nas. Siapa yang tahu artinya? Yang tahu artinya dapat hadiah. Ada yang berani ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Ulangi. Nah, Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati al-amin Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawatih al-manqulu ilaina bitawaturi al-mabdu'u bisuratil fatihah wal muhtatamu bisuratil nas. Ada yang berartinya? Kalau yang berani dapat hadiah dari Pak Saiful Anam. Ada sponsor di belakang saya. Coba sini maju. Ya Bapak, Bapak sebisanya, setangkapnya. Al-Quran adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, terus yang dibaca dengan tilawah, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Jadi saya bacakan ulangi sekali lagi. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati al-amin Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawatih al-manqulu ilaina bitawaturi al-mabdu'u bisuratil fatihah wal muhtatamu bisuratil nas. Ini adik namanya siapa? Nah, jadi Aca sudah lumayan benar mengartikannya. Tetapi arti yang benar itu Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tadi yang salah itu di sini. Membacanya dengan cara tilawah. Padahal kalau diartikan itu membacanya bernilai ibadah, itu yang benar. Nah, jadi karena sudah mendekati, ulang lagi. Nggak mau kasihan loh. Coba sekarang artinya berkata Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-mu'jizu dan berupa mukjizat. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir biwasitati al-amin Jibril alaihissalam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawati dan membacanya merupakan pahala ibadah al-manqulu ilaina bitawaturi al-manqulu ilaina bitawaturi al-manqulu ilaina bitawaturi artinya apa?
Bahwa jadi saya bantu al-manqulu ilaina bitawatur itu disampaikan kepada kita secara berangsur-angsur. Disampaikan kepada kita secara berangsur-angsur. Ya. Terus al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Yang diawali surat Al-Fatihah. Wal muhtatamu bi suratin Nas. Dan diakhiri surat An-Nas. Tepuk tangan dahulu untuk ya, karena sudah berani maka hadiahnya dapat 50.000. Jadi yang dapat hadiah itu orang-orang yang berani mengambil kesempatan. Kalau misalnya jamaah ini bisa tetapi walaupun di antara jamaah mungkin ada yang bisa, tapi karena tidak berani maka kesempatannya juga hilang. Maka lain kali kalau ada yang mengajukan pertanyaan, maju aja dulu. Barangkali rezekinya. Nah tadi pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Jika kita melihat pada zaman sekarang, anak-anak itu lebih suka baca Quran atau nyanyi. Nah, kalau santri Darul Ulum suka nyanyi atau suka ngaji? Ngaji. Bagus. Jangan suka nyanyi. Semuanya. Nah. Kalau bisa santri itu memperbanyak membaca Al-Quran, bukan nyanyi. Saya banyak sekali mendapati anak-anak sekarang ini lebih menyukai nyanyi daripada ngaji. Apalagi orang yang sedang kasmaran. Tahu orang yang sedang kasmaran? Apa artinya? Ya, lagi jatuh cinta. Saya mendengar dari orang kasmaran ini sering nyanyi begini. Indo samudra pasang tanpa wanganan tresno kumring sliramu sayang cahyaning bulan dan sumunar akhir entawan yakti sliramu kang dadi lamunan. Nah, santri-santri Darul Ulum hafal ya? Wah, hafal ini gimana ini Pak Ustadz? Perlu diklasik lagi. Jadi santri-santri itu alangkah baiknya membaca Al-Quran. Bukan yang karena mengapa kita lebih baik membaca Al-Quran daripada nyanyi? Pada dasarnya menyanyi boleh saja, tetapi hal itu hanya membuat kebahagiaan sementara. Berbeda dengan kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu bahagianya selamanya. Ketika kita membaca Quran, hati kita akan merasakan tenang dan tenteram. Kemudian tidak hanya itu, kita pun akan mendapatkan pahala. Mengenai pahala yang bagi orang yang membaca Al-Quran itu telah terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan
10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sekalian, ketika kita membaca alif lam mim, itu bukan 3 kebaikan yang kita dapat, melainkan 30 kebaikan. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Bapak Ibu, adik-adik, pernah tidak merenungkan betapa baiknya Allah kepada hambanya? Pernah nggak? Jika tidak pernah merenungkan begitu baiknya Allah kepada kita, setiap kita mengamalkan sebuah kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Tetapi ketika kita berbuat dosa, ya hanya dosa itu yang kita dapatkan. Misal kita melakukan sebuah satu dosa, maka hal yang kita dapat adalah satu dosa tersebut tanpa dilipat gandakan. Berbeda ketika kita melakukan sebuah kebaikan, misal kayak tadi membaca Al-Quran, satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian keutamaan yang lain bagi orang yang membaca Al-Quran adalah terdapat juga dalam hadis yang berbunyi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma syafaratil kiramin bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alladzi 'alaihi syakun lahu ajran. Yang artinya bagi orang yang mahir membaca Quran, maka dia akan dinaungi oleh malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan bagi orang yang masih terbata-bata membacanya dan masih mengalami kesulitan untuk membaca, maka baginya 2 pahala. Pahala yang pertama disebabkan karena seseorang tersebut telah membaca Quran. Pahala yang kedua didapatkan karena usahanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi itu cara kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan pada saat ini. Kemudian yang kedua, agar kita dapat berlomba-lomba dalam kebaikan adalah dengan cara berinfak. Infak sendiri berasal dari bahasa Arab. Ada yang tahu asal kata infak? Anfaqo itu betul sekali. Infak sendiri itu artinya mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama. Bagi orang yang menginfakkan hartanya terdapat keutamaan. Keutamaan tersebut telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya yang berbunyi, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang artinya permisalan orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti menanam satu benih. Kemudian dari benih itu tumbuh 7 tangkai. Kemudian di masing-masing tangkai tersebut menghasilkan 100 biji. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Misal jika kita infak 1000 saja, maka pahala kita saja bisa mencapai 700.000. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir, cara kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan adalah dengan berkata yang baik atau diam. Saya mau tanya kepada para jemaah, kira-kira kita sering ngomongin seseorang atau bukan? Sering ya, jujur banget loh.
Jadi terkadang dalam kehidupan ini, terlebih lagi ketika kita itu agak kurang sek sama seseorang, maka kita akan membicarakan keburukan atau aib seseorang tersebut kepada teman kita maupun kerabat kita. Nah, sebenarnya hal ini harus kita hindari Bapak Ibu sekalian, karena apabila kita teruskan, maka sejatinya yang rugi adalah diri kita sendiri. Apabila kita melakukan gunjing atau riba itu, pahala yang ada di kita diserap oleh orang yang kita bicarakan. Sementara dosa kita malah bertambah. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik di dunia. Kemudian bagaimana sih cara kita berkata yang baik itu? Misal, jika tetangga atau kerabat kita mendapatkan sebuah nikmat, maka kita ucapkan selamat kepada mereka. Kemudian mendoakan mereka. Tetapi tidak hanya itu, ada juga cara yang lain, yaitu dengan cara zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Bagaimana zikir? Ada apa saja? Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Mungkin itu yang sering kita ketahui. Tapi ada yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian ketahui, bahwasannya ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tetapi berat di timbangan. Nah, apa itu? Hal ini terdapat dalam hadis yang berbunyi, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tetapi berat di timbangan, ialah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi nanti Bapak Ibu setelah pulang dari pengajian bisa mempraktikkan zikir ini, sehingga zikirnya bertambah karena tahu keutamaan. Nah, jadi kesimpulannya, agar kita bisa meniru para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka cara yang dapat kita lakukan pada saat ini, yang pertama tadi adalah membaca Quran, yang kedua adalah infak, yang ketiga berkata yang baik atau lebih baik di dia. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan Al-Ustaz Muhammad Nibros Aqillah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmunya, ilmu yang bermanfaat